Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Bu Karla. Apa kabar nih? Sehat Pak Ari? Sehat Bu, sehat. Kabar baik. Iya, Eh, Astungkar ya. Segar sehat Bu. Ibu gimana kabarnya nih Bu? Sehat. Astungkar di tengah kondisi cuaca seperti ini, musimnya tak menentu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kalau saya sehat Pak. Iya, swaha Bu. Bu Karla sedang apa ini? Oh ini Pak, saya lagi membuat modul ajar Pak Ari. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya butuh teman ngobrol nih sebenarnya buat sharing-sharing gitu Bu. Mm-mm. Bu Karla ada waktu kan? Oh iya, boleh-boleh. Ngomong-ngomong nih Pak Ari, kira-kira hal apa yang ingin Bapak diskusikan hari ini Pak? Iya Bu, jadi ada hal yang ingin saya diskusikan Bu mengenai keaktifan gitu, keaktifan murid dalam proses pembelajaran Bu sih kira-kira Bu. Wah, menarik sekali ya Pak Arya. Topiknya terkait dengan apa yang ingin Bapak diskusikan hari ini. Jadi kita akan diskusi bersama ya Pak ya, karena ini percakapan singkat. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan singkat kita hari ini Pak? Mungkin saya ingin menemukan solusi dari kegalauan saya, Bu. Baik kegalauan terkait keaktifan murid dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya, iya. Saya ingin mendapatkan ide gitu, Bu ya, untuk meningkatkan keaktifan belajar murid dalam pembelajaran di kelas gitu, Bu. Baik Pak Ari, saya paham. Nah, sekarang coba Pak Ari ceritakan apa yang terjadi Pak Ari. Begini, Bu Karla, beberapa murid itu masih kelihatan pasif dalam proses pembelajaran di kelas. Mm-mm. Kadang saya bingung, Bu, melihat murid-murid saya gitu. eh, Apa ya namanya ketika diskusi di kelas itu juga kurang aktif padahal saya sudah mencoba memancing murid yang lain tuh untuk aktif dalam diskusi gitu. Saya juga Oh, merasa bingung apakah materinya yang sulit begitu ya apa sulit dipahami untuk pembelajaran yang kurang menarik seperti itu. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Karla nih ide pembelajaran yang digunakan seperti apa sih untuk menangani murid seperti itu gitu Bu. oh begitu. Jadi Bapak ingin berdiskusi tentang ide-ide dalam meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Yang mana tadi Bapak merasa bahwa murid-murid itu aja yang aktif di dalam pembelajaran. Seperti itu. Ya, benar sekali, Bu. Ya, berbicara tentang keaktifan murid, Mhm. kira-kira nih menurut Pak Ari, murid yang aktif itu gambarannya seperti apa? Kalau murid yang aktif itu mungkin saya masukkan adalah murid yang terlibat aktif dalam pembelajaran gitu ya, Bu ya. Hmm? Bukan murid yang suka membuat onar atau sulit diatur di kelas. Kemudian menurut saya juga murid yang aktif itu mungkin memiliki antusias untuk belajar, sering bertanya, Hmm. mempertanyakan dan mengemukakan gagasan seperti itu mungkin ya. Jadi murid yang antusias dalam belajar, Mhm. melibatkan diri secara aktif dalam belajar, aktif bertanya, dan mengemukakan gagasannya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kondisi tadi kita anggap berada di level ideal di angka 10, Mhm. kira-kira kondisi keaktifan murid Bapak itu ada di level berapa? Kalau menurut saya sekarang sih level 5 mungkin Bu ya. Sekarang di Kalau level 5 ya Pak ya. iya, Jadi sekarang Pak Ari pengennya lihat paling tidak level murid Bapak itu ada di level berapa? menurut saya paling tidak ya nggak muluk-muluk di level 8 mungkin ya. Saya sudah cukup eh, rasa cukup kalau ada di level 8. Jadi pengennya lihat keaktifan siswa paling tidak ada di level 8 ya. Nah, Iya. terkait pengalaman dan perjalanan panjang Bapak sebagai seorang guru, tentunya Pak Ari itu sangat kaya dengan pengalaman ya, dan Mhm. saya meyakini bahwa Pak Ari itu punya potensi. Kira-kira Pak Ari bisa tidak menyebutkan apa saja kelebihan yang Bapak miliki? Iya Bu Karla, mungkin pengalaman ya saya itu saya kira cukup untuk kelebihan yang saya miliki apa ya?
mungkin saya tuh suka belajar mungkin ya, suka Mhm. belajar, mencoba hal-hal baru. Mhm. Kemudian saya juga merasa menjadi guru itu adalah, ya bisa dibilang panggilan jiwa, Bu. Mhm. Dan melayani Wah. siswa secara optimal itu, ya mungkin kan keharusan kita jadi guru begitu, Bu, ya. Wah, bagus sekali Pak Ari. Saya percaya Bapak adalah orang yang hebat dan berdedikasi tinggi pada profesi yang Bapak tekuni. Terima kasih, Bu. Ya, saya setuju sekali dengan pemikiran Pak Ari. Ngomong-ngomong Pak, Bapak bisa mendeskripsikan lebih jauh terlebih dahulu ide-ide apa yang Bapak maksudkan dalam meningkatkan keaktifan pembelajaran di kelas? Kalau ide-ide mungkin Mhm. ide-ide yang dimaksud itu, pembelajaran bisa lebih menarik, Bu, mungkin, Bu, ya, sehingga murid menjadi lebih paham terhadap materi dan ketika diskusi menjadi lebih aktif. Mhm. Saya ingin tuh murid saya tertarik terlebih dahulu terhadap semua materi gitu, Bu, ya. Di Mhm. mana saya yakin gaya belajar itu juga bisa berpengaruh dan minat mereka pasti juga berbeda-beda. Ada yang suka menonton mungkin, kemudian ada yang suka, apa namanya, lebih ke, audio atau visual atau kinestetik begitu. Jadi kalau sekarang pembelajaran itu mungkin cenderung saya samakan, jadi hal itu menurut saya membuat mereka kurang aktif mungkin, Bu, ya. Oh, dari yang Bapak sampaikan, Mhm. kenapa Pak Ari bisa mengatakan murid tersebut kurang aktif, Pak? Kalau sekarang itu ketika mereka saya ajak diskusi, mereka diam saja, Bu. Mhm. Hanya anak-anak itu saja yang menjawab, terus padahal sudah saya pancing untuk dia mau apa namanya, mau aktif untuk pembelajaran, tapi masih belum cukup bisa membuat mereka menjadi aktif dalam pembelajaran kita gitu, Bu, ya. Oh, jadi Bapak merasakan adanya perbedaan ya, Pak, ya, di antara anak-anak Mhm. itu. Jadi Pak Ari, mungkin perbedaan apa lagi yang Bapak rasakan? Eee, Kalau yang lain mungkin kemarin saat sesi presentasi itu setiap kelompok dan ada pertanyaan dari temannya itu saya juga melihat hanya anak-anak ini yang memberikan tanggapan gitu, Bu. Sedangkan yang lain Mhm. tidak ikut. Jadi kelas itu sepi gitu, agak Mmm. lengang kelas kita gitu karena orang ireng itu aja yang bisa aktif di kelas. Itu kira-kira, Bu. Oke, Pak Ari. Kalau begitu, sekarang rencana Pak Ari selanjutnya apa nih, Pak, untuk memperbaiki kondisi tersebut? Tentunya mungkin saya ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas mungkin, Bu. Mhm. Tentunya itu ya. Dengan iya, dengan cara apa Bapak akan melakukannya? Apa ya, Bu, ya, saya Mhm. pertama mungkin harus menyusun pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan atau belajar murid mungkin ya, Mhm. seperti memetakan gaya belajar, entah itu auditori, Mhm. visual, dan kinestetik, seperti menayangkan video mungkin untuk memberikan rekaman ataupun melaksanakan praktikum, seperti itu mungkin, Bu, ya. Wah, menarik sekali itu Bapak. Jadi Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran tersebut dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan murid ya, Pak, ya? Iya, benar, Bu. Iya sih, Bu, dengan mengakomodasi kebutuhan atau gaya belajar murid tersebut, Mhm. pasti akan membuat murid lebih tertarik mungkin, Bu, ya, untuk belajar, termotivasi, ya nantinya dapat meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran mungkin, Bu. Wah, bagus sekali nih, Pak. Jadi saya pribadi sangat mendukung rencana Bapak tersebut. Apa ada hal lain yang mungkin akan Bapak lakukan, Pak? Mungkin kalau hal lain, mungkin saya nanti akan lebih banyak menerapkan pembelajaran berkelompok, Bu, ya. Mhm. Dan bila memungkinkan saya juga memberikan pembelajaran yang berbasis masalah atau berbasis proyek mungkin. Jadi dari model-model pembelajaran yang
beragam itu bisa saya pilih untuk bisa mengaktifkan siswa, begitu kira-kira Ibu. Wah, menarik sekali nih Bapak. Jadi pembelajarannya dirancang dengan lebih meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif, begitu ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali, seperti itu kira-kira. Baik, Pak Ari, jadi dari diskusi kita ini, kita telah mendapatkan gambaran tentang rencana apa yang akan Bapak lakukan. Nah, dari sekian rencana tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Ari lakukan lebih dahulu, Pak? Kalau rencana mungkin saya akan membuat perencanaan Bu, lebih dulu Bu ya, RPP-nya lebih dulu untuk murid. Kemudian saya juga akan memetakan kebutuhan murid agar pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan murid tersebut. Oke, Begitu jadi kira-kira. dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan keleluasaan pada murid dalam belajar sesuai dengan kebutuhan murid ya, Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau begitu, kira-kira kapan Bapak menargetkan bisa menyelesaikan perencanaannya dulu, Pak? Kalau perencanaan sih mungkin mulai hari ini bisa Bu ya. Saya akan langsung mengerjakannya gitu. Dan selanjutnya saya akan melakukan kalau tentang kebutuhan belajar pasti tes diagnostik dulu lah untuk memetakan kebutuhan murid mungkin Bu. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, kira-kira ada tidak rekan guru lainnya yang bisa Bapak ajak ikut untuk membantu Bapak? Siapa Bu ya? Selain Bu Carla mungkin siapa ya? Bu Bulan mungkin ya sebagai guru BK yang nantinya saya akan minta tolong untuk membantu saya memetakan kebutuhan anak termasuk juga asesmen gaya belajarnya begitu Bu. Iya Bapak, kalau saya siap membantu Pak, dan bagus juga tuh Pak kalau Bapak minta bantuan juga sama Bu Ulan selaku guru BK. Baik Bu. Nah, kemudian biar kita tahu nih Pak, mulai hari ini, kemudian sampai nanti ada progres atau tidak, bagaimana caranya Bapak? Gimana Bu ya? Mungkin kita janjian nanti Bu ya. Kalau Ibu ada waktu lagi setelah saya implementasikan mungkin modelnya, kemudian pembelajaran yang baru di kelas saya, nanti Ibu bisa bantu untuk refleksi lah apa yang sudah saya lakukan. Begitu mungkin Bu. Kalau begitu keren sekali Bapak. Jadi selamat ya Pak ya. Jadi sudah memiliki ide yang jelas untuk pembelajaran ke depannya yang dapat meningkatkan keaktifan belajar murid, dan juga jangan lupa Pak hubungi saya jadi kalau butuh support ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Baik Pak Ari, waktu kita sudah mau habis nih. Terima kasih banyak. Minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya. Jadi saya pengen tahu progres kemajuan dari rencana yang Bapak sudah tentukan tadi, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Semangat Pak. Semangat Bu. Saya juga terima kasih nih Bu sudah Ibu mau apa namanya membimbing dah ya. Kalau dari tadi itu kan saya galau sebenarnya gitu. Kita gimana sih caranya ngaktifin gitu dari bimbingan Ibu ternyata saya bisa mendapatkan apa yang menjadi solusi saya di kelas saya nanti begitu Bu. Terima kasih banyak nih Bu. Solusinya juga dari Bapak sendiri ya Pak ya, karena Bapak keren. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Carla, sampai jumpa. Iya.